Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal kitab fi lailatin mubarakah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'ami. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, nah semua kita masih diberikan nikmat ilmu, nikmat kesehatan, dan nikmat Islam yang tiada terkira, sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring fikih kelas 1 MI pertemuan yang ketiga. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, kalau kemarin pada waktu pertemuan kedua kita telah membahas tentang ketentuan wudhu, yang tentang syarat wudhu dan rukun wudhu. Ya, masih ingat ya? Rukun wudhu yang pertama apa kemarin? Ya, betul sekali, yaitu niat. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sunnah wudhu, dan perbuatan yang membatalkan wudhu. Ya. Kita Pak Guru mulai ya. Sunnah wudhu adalah perbuatan yang ketika dilakukan saat berwudhu mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya tidak apa-apa. Dan namanya sunnah ya. Kalau rukun kemarin, apabila meninggalkan maka wudhunya tidak sah. Tapi kalau sunnah wudhu itu ketika meninggalkan tidak apa-apa, dan ketika melaksanakan mendapatkan pahala. Namanya sunnah wudhu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika memulai wudhu. Ya, sabda Rasulullah SAW yang artinya berwudulah kamu semua dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang kedua adalah bersiwak. Kalau zaman sekarang itu menggosok gigi, itu digunakan. Sebelum berwudu siwak dulu ya. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan ya. Biasanya kita sebelum wudu mencuci tangan dulu sampai pergelangan tangan. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, tidak ditelan, dikumur-kumur lalu keluarkan lagi. Nah, yang kelima adalah membersihkan dan menghisap air ke dalam hidung. Kalau dulu Pak Guru biasanya itu menyebutnya nyesap banyu irung. Jadi air dihisap ke dalam irung kemudian keluarkan lagi. Itu sunnah ya. Kemudian yang keenam adalah mengusap kedua daun telinga. Cukup diusap saja, jangan dibasuh. Jadi bedanya membasuh dan mengusap. Ketika membasuh maka air itu harus mengalir, jadi lebih banyak ya kalau membasuh. Ghusala yalsilu ghuslan, itu artinya mandi, arti adalah terusnya. Tapi kalau wudhu itu membasuh. Kalau mengusap beda lagi, mengusap airnya nggak harus mengalir, cuma diusap saja nggak apa. Ya. Kemudian yang tujuh adalah menyela jenggot lebat dari jari tangan dan kaki. Ya, ketika kita mungkin sudah dewasa, punya jenggot yang lebat atau
setiap muslim yang memiliki jenggot lebat maka disunahkan untuk menyela-nyela menggosok-gosoknya supaya air bisa masuk ke dalam lapisan kulit dari jari tangan dan jari kaki di sela-sela ya, supaya terkena air semua. Itu sunnah wudu. Kemudian yang nomor 8 yaitu membasuhnya itu diulang-ulang secara sebanyak 3 kali ya. Jadi setiap perbuatan wudu, misalkan membasuh apa, mengusap apa, itu disunahkan banyak 3 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali itu malah makruh ya, disunahkan 3 kali. Kemudian tidak berbicara ya. Jadi berbicara itu tidak membatalkan wudu, cuma kita tidak mendapatkan sunahnya wudu ya. Disunahkan wudu itu tidak berbicara. Kemudian yang nomor 10 adalah berdoa setelah wudu. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau Pak Guru dulu waktu masih kecil diajarinya seperti itu ya. Mungkin ada versi yang lain. Kemudian yang nomor 11 adalah melaksanakan 2 rakaat setelah selesai wudu. Jadi ketika setelah wudu maka kita disunahkan sholat 2 rakaat ya. Sunnah. Kemudian tidak boros air, hemat air. Salah satu sunnah wudu, karena innal mubadzirina ikhwanas syayatin. Sehingga boros atau berlebihan itu adalah kawan dari setan. Tak perlu lanjutkan. Kemudian kita membaca yang kedua, yaitu perbuatan apa saja yang membatalkan wudu. Ya, bisa dilihat di buku paketnya halaman 217. Yang pertama, keluarnya angin dari dubur. Biasanya kita menyebutnya kentut atau buang angin ya. Itu membatalkan wudu. Kemudian buang air kecil atau besar, kita kencing atau BAB, itu bisa membatalkan wudu. Yang ketiga, hilang akal atau tidur nyenyak, itu juga membatalkan wudu. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Ya, ketika kita setelah selesai wudu, kemudian tangan kita menyentuh kemaluan, ya, tanpa ada pembatas atau alas, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian bersentuhan antara laki dan perempuan. Nah, kalau ini yang terakhir ini khusus ya, ini ada terjadi perbedaan pendapat atau khilaf antara para ulama yang menafsirkan la yamassu yang toharun. Itu ada yang mengartikan tidak boleh menyentuh ya, menyentuh antara laki dan perempuan bisa membatalkan wudu. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa menyentuh laki perempuan itu diartikan sebagai berkumpulnya lelaki dan perempuan ya, baru bisa membatalkan wudu. Boleh milih salah satu nggak apa-apa. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru. Semoga ilmu sedikit dari Pak Guru bermanfaat. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.